Halo, sore teman-teman update semuanya. Ketemu lagi nih, welcome back di Ngupdate seri yang ke-48 nih. Temanya kita di sore ini adalah AI Productivity Hacks, kerja berkali lipat lebih cepat, yang pasti tetap aman ya. Nah, untuk host Ngupdate di sore ini bareng saya, Evelyn dari Bill Payment Product. Teman-teman di sini udah tahu belum ya kalau MVIE pendaftarannya udah dibuka nih sekarang. Kita udah ngebedain nih untuk MVIE yang di KPNO dan di kantor cabang. Itu kita juga udah menambahin lagi untuk kriteria-kriterianya, di mana sekarang itu juga ada kategori baru yaitu The Winning Spirit of the Year. Nah, sekarang yang udah ditunggu-tunggu, di sini kita udah ketemu narsum-narsum dari lintas perusahaan kali ya. Di sini kita nggak cuma undang dari Bank Sinarmas, tapi kita juga undang dari sister company kita dari My Republic. Langsung kita kenalan aja yuk sama narsum-narsum kita. Ya, yang pertama dari Bank Sinarmas dulu, silahkan. Oke, halo, salam kenal semua updaters. Kenalin, aku Gardenia dari Aitsu Bank Sinarmas. Oke, Mbak Garen, selamat datang. Iya, sama. Nah, yang jauh-jauh kita undang nih dari My Republic, boleh kenalan dulu. Ya, makasih Mbak Evelyn. Ya, perkenalkan nama saya Henry Suhatman. Saya dari MyRepublic Indonesia. Saat ini saya menjabat untuk di posisi OTT dan Data Intelligence. Ya, memang di situ untuk data dan AI. Udah sesuai banget ya sama tema kita sore ini ya. Iya. Ya. Selanjutnya ada satu lagi yang Mbak yang cantik ini ya, boleh kenalan Mbak. Oke, halo updaters. Kenalin aku Nada dari My Republic Indonesia. Jadi mungkin buat updaters yang belum kenal nih My Republic Indonesia itu apa. Jadi kita adalah internet service provider yang merupakan bagian dari grup Sinarmas juga. Oke. Welcome semuanya di Bank Sinarmas. Kita mulai nanti sesi ini ngobrol-ngobrol bareng ya, share-share tentang insight-insight dari expert-expertnya nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih terkait materi sore ini, boleh dong teman-teman semua isi polling dulu yuk. Sebenarnya siapa sih di sini yang udah pakai AI buat kerja? Dan siapa sih yang belum pernah sama sekali pakai AI buat kerja? Oke. Wah, udah semua isi polling ya. Udah lumayan nih dari Wah, ternyata kebanyakan udah Iya, pada hampir 90%. pakai almost AI ya. 90% ya. Udah pada jago-jago jangan-jangan. Wah. Nah, tapi walaupun udah pakai, sebenarnya kan pakainya ya paling itu aja atau gimana gitu ya. Mungkin nanti bisa dikasih tahu lebih jauh lagi gitu kali ya. Nah, tapi sebelum kita pembahasan itu, sebenarnya kita mau kasih tahu nih ke teman-teman updaters di sini. Kok bisa-bisanya sih Bank Sinarmas undang My Republic gitu? Ada apa sih sebenarnya antara Bank Sinarmas sama My Republic gitu? Mungkin boleh dijelasin atau di-spill dikit-dikit gitu. Oke, jadi betul ya, My Republic dan Bank Sinarmas itu kita ada kolaborasi untuk memberikan benefit pelanggan existingnya My Republic yang membayar tagihannya via Simobi. Gitu. Jadi untuk benefitnya cashback hingga 50.000, tentunya dengan syarat ketentuan yang berlaku ya. Iya dong. Nggak semerta dikasih gitu ya, Iya, Mbak ya. betul. Berarti Ini- harus bayar pakai Simobi. Iya, Iya, dan berlangganan MyRepublic. Iya, itu kan kolaborasi banget ya Benar. My Republic sama Simobi Plus nih. Jadi memang ada promonya memang banyak ya. Mau untuk pelanggan baru yang belum pernah pakai Simobi, nanti ada cashbacknya, terus ada nasabah existing juga disediakan promo juga gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini nih yang sebelumnya udah transaksi di My Republic gitu, sebenarnya programnya sendiri nanti yang transaksi di bulan kemarin ya, bulan Maret, April, Mei transaksi nanti pasti akan kita kasih nanti ya kupon untuk cashbacknya ya, Mbak Nada ya. Jadi jangan lupa transaksi terus My Republic di Simobi Plus. Nah, terus aku juga dengar-dengar lagi nih, katanya My Republic siapin promo khusus ya buat karyawan Bank Sinarmas Betul dan banget. karyawan-karyawan Iya. Sinarmas Group lainnya. Boleh spill dikit nih, Mbak, apa itu promonya? Oke, mungkin boleh ditampilin ya untuk promonya.
Oke, jadi betul banget nih. Kita dari My Republic itu ada something spesial untuk karyawan Sinarmas Group. Jadi kita ada promo, ya mungkin bisa dilihat di layar ya. Kita ada promo diskon 25% plus gratis speed upgrade 1 tahun nih untuk teman-teman karyawan Sinarmas Group. Nah, untuk paketnya itu kita ada start dari paket 150 Mbps, itu sudah dapat gratis speed upgrade ke 300 Mbps selama 1 tahun gitu. Harganya mulai dari 253 ribuan aja nih gitu. Nah, untuk selain paket yang ada di sini, kita juga ada paket hingga kecepatan 1 giga. Dan untuk area coverage-nya, jangan khawatir karena kita sudah ada di 162 kota kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi untuk updaters di sini mungkin yang ada dari luar Pulau Jawa, juga area-area yang mungkin di jauh gitu ya, itu bisa pakai internet My Republic. Iya nih Mbak, soalnya kan di sini nggak cuma dari kantor pusat aja ya yang datang ya, ada dari teman-teman di cabang semua. Kalau mau tertarik nih, wah ternyata paketnya menarik banget gitu ya, itu terus pengen daftar nih Mbak, gimana nih caranya? Cara daftarnya gampang banget. Jadi teman-teman cukup melampirkan ID card karyawan Sinarmasnya aja dan diupload ke melalui scan QR yang ada di layar ya. Oke. Jadi gampang banget caranya. Jadi bisa dilihat di layar Zoom-nya ya. Di Betul. situ udah ada scan QR buat langsung daftar di paket My Republic yang tadi promo khusus memang buat karyawan Bank Sinarmas dan Sinarmas Group gitu ya. Betul. Oke, thank you nih Mbak Nada buat banyak banget ya ternyata ya program-program dari My Republic maupun yang kolaborasi sama Bank Sinarmas gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke tema yang udah ditunggu-tunggu nih. Dari kemarin kan kita udah polling juga ya di awal ya, mau temanya apa sih yang dibawain di Ngupdate ini gitu. Terus kan kepilih AI nih yang paling tinggi. Nah, jadi kita udah undangin bapak-bapak dan ibu-ibu ekspornya AI. Itu kita mungkin boleh diinfoin ya dari My Republic atau dari Pak Henry nih terkait AI sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang tadi belum pernah pakai AI gitu, biar mau pakai AI atau yang tadinya tahu tapi baru pakai dikit-dikit, jadi ternyata gitu ya gitu, mungkin boleh dijelasin nih biar kerjaannya pun makin satset gitu. Oke. Ya, makasih Mbak Evelyn. Ya, untuk AI ini sebenarnya mau nggak mau kita harus beralih ke AI tanpa kita sadarin gitu ya. Jadi memang kita akan pakai AI. Dari AI ini juga productivity kita juga bisa meningkat. Karena bukan untuk juga lifestyle kita juga nggak usah gitu. Misalnya kalau kita kasih di suatu tempat, kita dikasih suggestion gitu ya. Kita minta tolong, ini tolong buatin itinerary gitu. Atau misalnya kalau kita productivity untuk di kantor sendiri, kita bisa pakai yang namanya Copilot. Atau misalnya kalau yang pakai Google Workspace, itu bisa pakai Google Workspace. Di situ bisa ada pakai Gemini, kita bisa tanya, bisa drafting email, bisa create untuk summary dari meeting gitu ya. Jadi itu bisa kebantu sama sekali dengan kita menggunakan AI. Oke, berarti memang nggak serba manual lagi gitu ya. Iya. Banyak banget bisa kerjaan ini bisa dibantu sama AI gitu. Terus ada tips-tips lain nggak Pak terkait AI ini sebenarnya gitu? Iya, sebenarnya kalau pakai AI sendiri mungkin, oh kamu males nih pakai AI. Sebenarnya enggak. Kita bukan dibilang males, tapi AI ini untuk membantu kita sebenarnya. Karena itu yang kita atur sendiri. Nah, ya paling tips triknya ya bagaimana kita bisa menggunakan AI itu dengan bijak juga. Karena kalau misalnya mau kita sampai, biasanya bikin konten, ada yang misalnya produktif ini untuk bikin konten, atau misalnya bikin jadi, kalau mau trading, itu juga bisa. Bisa juga ya pakai AI ya. Waduh. Ya, Harus belajar menarik ini khusus kan? nih Iya, kayaknya bener. nih. Seperti itu. Atau kalau mau bikin gambar, atau mau posting image, atau misalnya yang punya imajinasi, aduh saya pengen foto dengan artis saya nih gitu. Waduh, itu bisa tuh. Gak harus jauh-jauh ya. Iya, bener. Ketemu artisnya gitu langsung buatin dong gitu ya Pak ya. Tolong buatin, tinggal buatin aja promnya di Gemini pakai Nano Banana. Iya.
Tapi mungkin kan gitu tadi kita bisa bikin foto atau dengan semudah ngeprom aja nih. Ada yang perlu diwaspadai juga gitu nggak sih Pak? Kira-kira itu? Iya benar. Untuk diwaspadai, apalagi kita akan video ya, atau lagi video pendek. Video-video pendek itu banyak yang menggunakan AI. Malah ada kalau kita lihat nih, ada kucing masak nih, gitu. Iya. Malah itu anak saya bilangin tuh, emaknya bilang ke anaknya tuh, kucing aja bisa masak, masa kamu nggak bisa gitu. Nah, malah mungkin yang orang tua ini ya yang nggak tahu. Terus juga kadang-kadang ada video-video ada tiba-tiba jatuh meteor gitu ya. Nah itu juga harus kita cari tahu itu gimana caranya, itu ini benar-benar AI atau bukan. Oke, memang jadi walaupun AI itu banyak ngebantu kita buat kerja, nggak cuma buat kerja ya, ternyata tadi misal kita lagi jalan-jalan atau kemana bisa dibantuin bikin itinerary bahkan ya tadi Iya. ya, semudah minta asisten kita gitu ya, kayak istilahnya ya, minta ngeprom aja buatin ini dong gitu ya. Oke, menarik banget ya berarti AI ini. Tadi juga ada terkait trading juga tuh ternyata yang Iya, benar. sempat di-spill dikit-dikit. Iya. Tapi itu kayaknya perlu pelajaran lebih lanjut kayaknya ya Pak ya kalau Ya 2 semester lah. 2 SKS, 2 SKS. Tapi tadi yang perlu digarisbawahin mungkin juga terkait AI ini memang perlu hati-hati juga ya, karena banyak banget sekarang gambar atau video yang pakai AI, terus belum tentu semua orang bisa ngebedainnya gitu ya Pak ya. Benar. Karena memang udah saking miripnya mungkin ya dari yang kita maksudnya gambar yang kita jepret sehari-hari gitu ya. Nah, Iya. kalau terkait sama My Republic sendiri nih, kira-kira productivity atau AI yang korelasinya sama My Republic gitu, kenapa sih pakai My Republic buat AI ini gitu? Itu Oh gimana? iya. Ya sebenarnya sih AI ini juga nggak bisa berdiri sendiri gitu ya, tanpa adanya infrastruktur. Jadi My Republic kita memberikan infrastruktur yang connectivity yang cepat dan dengan latensi yang bagus, sehingga pada saat kita melakukan prompting, kita melakukan akses data ataupun internet, yaitu cepat, sehingga data yang kita terima juga ya munculnya lebih cepat, nggak loading, nggak nge-lag, seperti itu. Berarti memang kalau secara orang awam ngomong gitu memang speednya ini bagus buat istilahnya prompting gitu. Soalnya kadang kan kita gitu ya lagi nge-prompt minta bikinin gambar misal gitu, loading aja gitu Iya, ya Pak ya, nggak. antara itu loading dari aplikasinya, dari memang si AI-nya lagi mikir, atau memang ini koneksi kita nih gitu. Oke. Nah, kira-kira dari teman-teman updaters ada yang mau ditanyakan nggak nih? Oke, sambil nunggu untuk pertanyaannya tadi, tadi kan tadi pakai AI, pakai My Republic buat ngerjain AI gitu ya, atau kita nge-prompting AI gitu kan memang tadi cepet gitu lah ya kalau bisa aku bilang. Nah, sebenarnya kalau My Republic sendiri itu activity apa aja sih yang bisa didukung sama My Republic itu yang sekarang udah berjalan gitu mungkin ya gitu, ada apa aja sih? Oke, mungkin aku isi jawab Ya, ya. Jadi untuk ngomong-ngomong soal aktivitas yang bisa disupport oleh Internet My Republic itu sebenarnya banyak ya aktivitas digital yang mungkin kita sambil tonton dulu videonya ya. Di wifi lemot emang ganggu banget. Lihat tutorial masak malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari My Republic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag, upload, download sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik instalasi cepat dan gratis. Jadi, apapun kegiatanmu dengan My Republic, wifi terbaik siap roketin harimu. Oke, sebelumnya ada yang tanya dulu nih, Oke. kalau sudah langganan MyRep, terus mau pindah ke paket khusus karyawan ini, apakah Apakah bisa? Ini boleh nanti kita kirimkan mungkin nomor customer service-nya ya. Nanti kita bisa bantu untuk penggantian promonya ke promo karyawan ya. Oke, berarti boleh-boleh aja nggak harus pengguna baru gitu ya Mbak ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Wah, ini pertanyaannya AI banget Iya. dan tingkat tinggi nih kayaknya nih, Pak. Bagaimana cara untuk membentuk AI struktur dengan menggabungkan beberapa AI agent?
Jadi sebenarnya banyak tools kalau untuk AI infrastruktur ini ya. Jadi ada yang namanya mungkin agak sedikit teknis ya, nggak apa-apa ya. Boleh, Pak. Ya, jadi ada namanya N8N. Wow. Ya, N8N itu jadi kayak Yang seperti kita menggabungkan dari beberapa tools. Jadi misalnya kita punya data, misalnya data di spreadsheet atau data dari database, terus nanti kita olah, oh nanti untuk AI-nya kita pakai agentnya misalnya dari OpenAI, ataupun misalnya dari Gemini gitu ya. Nah, jadi nanti itu sudah kayak workflow, bisa dijadiin workflow. Nah, itu nanti pada saat ini kita bisa buat seperti itu, bikin struktur seperti itu. Berarti tadi pakai N8N itu kayak N8N. kayak app sendiri gitu atau gimana tuh? Itu memang ada app sendiri. App sendirinya. Aplikasinya memang harus diinstal di server. Oh, Iya. langsung di servernya. Atau kalau yang lagi hype saat ini, mungkin pernah dengar namanya Cloud, tapi itu banyak. Ada Open Cloud, ada Nemo Cloud, gitu ya. Ada Mimo Cloud. Jadi banyak. Nah, ini yang lagi hype banget karena sampai bisa kalau kita install di komputer kita itu bisa sampai bisa ngontrol komputer kita. Wow, secanggih itu ya ternyata AI ya. Kok saya sih cuma pernah denger aja, tapi cara pakainya gimana nggak tahu sih sebenarnya sih, Pak. Tapi memang nggak salah sih kita undang Pak Henry ke sini ya biar di-spill dikit-dikit nih terkait AI ini gimana gitu. Kita lanjut dulu tadi ke Mbak Nada nih, tadi kan videonya udah diputerin tuh. Nah, kira-kira itu tadi boleh dijelasin tadi terkait apa sih itu gitu. Oke, jadi dari video tadi udah kebayang ya, updaters semua aktivitas digital itu bisa didukung oleh internet MyRepublic. Mulai dari streaming, mungkin tadi nonton video tutorial masak ya, terus trading, terus juga main game online atau bikin konten lainnya itu pokoknya semuanya semua aktivitas digital bisa didukung oleh MyRepublic. Nah, selain itu juga MyRepublic ini saat ini kita sudah mendapatkan penghargaan dari UPA internasional gitu. Jadi kita dapat penghargaan sebagai provider internet tercepat dan terbaik di Indonesia. Jadi memang kalau mau pakai AI dan MyRepublic itu memang suatu kolaborasi yang best combo ya. Jadi double kill, bagus ketemu bagus gitu. Oke nih teman-teman semua, ini kan kebanyakan kan yang datang nih dari karyawan Bank Sinarmas, ada juga dari karyawan MyRepublic. Kita sekarang mungkin move ke Bank Sinarmas dulu kali ya. Boleh. Kalau di Bank Sinarmas sendiri sebenarnya udah pakai belum sih ini AI ini gitu. Nah, dari narsum Bank Sinarmas, Mbak Garden boleh dibantu? Oke, makasih Mbak Evelyn. Jadi kalau di Bank Sinarmas sendiri ya Mbak Evelyn, sebenarnya kita tuh udah punya ekosistem AI yang lengkap banget gitu. Mulai dari ada Gemini Enterprise, Notebook LM, terus kita kan juga punya GWS ya, Google Workspace, di mana GWS ini di dalamnya juga udah terintegrasi sama Gemini AI gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pakai mungkin mulai dipakai gitu ya. Tapi tadi kayaknya udah pada pakai gitu kan ya, 90% udah pada pakai. 10% tadi nggak sadar sebenarnya. Oh, yang nggak sadar sebenarnya udah pakai gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ngomongin AI itu kita bayanginnya kayak kita punya asisten pribadi gitu ya, yang bantu kita kerjanya tuh lebih sat-sat kayak gitu. Dan pastinya kalau misalkan di Bank Sinarmas itu udah pasti aman gitu, asalkan teman-teman di sini jangan lupa kalau pakai Gemini terus GWS-nya login pakai akunnya Bank Sinarmas gitu. Nah, terus dalam pekerjaan sehari-hari itu contoh pemakaiannya kayak gimana sih? Nah, kalau misalkan aku sendiri itu kalau di Gmail gitu ya, itu biasa aku pakai buat bantu drafting email gitu ya. Kalau Google Docs bisa bantu buat rewrite, terus summarize gitu Mbak. Terus jadi kalau ada meeting panjang-panjang kita iya bisa, iya benar-benar banget. Terus misalkan di Google Sheets gitu ya, nggak usah takut lagi kayak ngafalin rumus atau apa, sebenarnya kalau lupa udah tinggal nanya AI aja gitu kan. Terus bisa juga dibantu visualisasiin otomatis. Bikin materi presentasi bisa juga pakai Google Slides gitu.
Nah, terus kalau misalkan mau brainstorming, butuh ide baru, bisa langsung ke gemini.google.com. Terus kalau misalkan nih kita lagi punya dokumen yang panjang gitu kan, tapi harus dimengerti dalam waktu cepat. Nah, itu kita bisa pakai namanya notebook LM gitu. Nah, ini biar teman-teman semua lebih kebayang ya kan, notebook LM, Gemini kayak gimana sih AI di dalam GWS, kita sama-sama lihat videonya. Here we come. Here we come. Here we come. Put a hand up if you feel alive. Put a hand up if you feel alive. Put a hand up if you feel the vibe, yo. Keep 'em up, cause you ain't seen nothing yet. Keep 'em up, cause you ain't seen nothing yet. Keep 'em up, cause you ain't seen nothing yet. Wait till you see what we can do. Cause ain't nobody gon' give it to you like this. Like this. Like this. Wait till you see what we can do. Cause ain't nobody gon' give it to you like this. Like this. Wait a minute, yo. Wait a minute, yo. Here we come. 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 Welcome to the project team. Let's get started. Oke, nah jadi buat teman-teman yang belum pernah pakai mungkin bisa dicoba ya. Nah, dan Mbak Evelyn sebenarnya di Bank Sinarmas ini kita udah implementasi gitu ya salah satu tools yang tadi ada di video ya, notebook LM. Nah, diimplementasi di mana? Di HCM Hub gitu. Jadi udah pernah coba belum Mbak Evelyn? Sebenarnya belum. Oh, oke. Cuma Ya, harus pernah ikut training dengar lagi. aja Pernah dengar sih. gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum pernah cobain ya boleh dicoba. Kita di situ ya itu bisa nanya-nanya terkait struktur organisasi ataupun SOP gitu ya. Oke, jadi daripada kita baca SOP Iya, panjang-panjang kadang gitu ya. bingung Iya, gitu iya. kan. heeh. Nah, ini kalau yang belum pernah pakai ya, kita lihat sama-sama videonya biar nggak bingung. Ya, ini pakai notebook LM ya. Satu aja. Satu.
Nah, ini kan udah masuk nih ke dalam notebook LM yang ada di HCM Hub ya. Jadi ini misalkan ada karyawan baru Bank Sinarmas gitu kan, bingung gitu. Duh, cuti aku berapa sih gitu kan. Bingung mau nanya ke siapa, bisa ya langsung nanya lewat notebook LM yang ada di HCM Hub gitu. Jadi udah ada virtual assistant-nya gitu di sini. Berarti termasuk kayak peraturan perusahaan gitu bisa ditanyain Iya, juga ke situ gitu bisa, ya. bisa, bisa. Iya, betul. Nah, ini jadi kita cukup masukin prompt gitu ya, pertanyaan kita apa, terus nanti dari notebook LM-nya mereka belajar dulu gitu ya, cari knowledge-nya di dalam file-file yang ada. Kan Bank Sinarmas pasti banyak gitu kan file-file SOP-nya, dia cari dulu, dan nanti dia akan ngeluarin tuh jawabannya. Berarti untuk notebook LM ini kita pakainya web based gitu ya. Jadi kita masukin aja Iya, websitenya iya gitu benar. ya. Nah, ini udah muncul nih jawabannya gitu. Nanti dia bakal kasih tahu detail gitu ya, cutinya tuh ada berapa, terus masa berlakunya, ya kan ini batasan-batasannya, terus bahkan di bawahnya itu juga dikasih sumbernya dari mana gitu kan. Ya. Nah, terus ini misalkan cuti itu kan inputnya dari HCMS gitu ya. Terus misalkan karyawan karyawan baru bingung dapat kredensialnya gimana, bisa ditanyain lagi gitu. Nanti akan dapat jawabannya lagi. Jadi gampang banget ya buat teman-teman yang bingung gitu kan terkait peraturan-peraturan yang ada di Bank Sinarmas, itu bisa banget gitu nge-utilize virtual assistant ya, yang udah ngemanfaatin notebook LM yang ada di HCM Hub gitu. Jadi yang belum pernah coba silahkan ya dibuka di sites.google.com/banksinarmas.com/hcmhub. Nah, ini sama ya, akan dikeluarin jawabannya, dapat kredensial dari mana, bla bla bla, dan sumbernya. Jadi memang sekarang termudahkan banget Iya, ya kita betul, ya gampang banget, gampang banget. Iya. sama dengan adanya AI ini gitu. Iya, benar. Termasuk tadi baca peraturan pun kalau dulu kita Iya, mungkin awalnya dari kertas dulu ya, kita baca dulu dari kertas baca, banyak. ya distabiloin, Distabiloin, gitu-gitu ya. betul. Terus habis itu move mungkin kita ke Iya, scan PDF atau iya, PDF gitu yang kita bisa mulai search. Sekarang tinggal iya, kita tanya aja gitu ya iya, istilahnya. tanya Kita aja. tanya nanti langsung keluar tuh Iya, jawabannya iya, gitu. benar banget. Iya. Jadi memang bikin kerjaan kita makin satset Satset, juga ya iya, harusnya ya iya. AI ini ya. Nah tadi kalau dari Pak Henry kan udah ngasih tahu tuh kita mesti hati-hati juga nih di Iya, bagian AI itu juga, walaupun ngebantu kita tapi kita juga harus aware juga nih sama AI. Nah kalau di Bank Sinarmas sendiri nih Mbak Garden, Iya. kan banyak ternyata kita memang GWS aja ternyata udah banyak AI-nya gitu. Iya. Tapi boleh dikasih tahu nggak sih sebenarnya mana yang kita boleh kerjain pakai AI dan mana yang enggak, atau ke do dan don'ts-nya Iya, gitu ya? do and don'ts-nya dalam kita pakai AI Iya, gitu ya. di Bank Sinarmas ini khususnya ya. Iya, benar. Nah, jadi ibaratnya ya, kalau ibarat pesawat gitu ya Mbak Evelyn, AI itu kan kayak asisten pilotnya kita gitu ya, asisten kita yang paling hebat gitu lah. Dan tapi yang pegang kendalinya gitu ya tetap harus kita gitu kan sebagai pilotnya gitu. Nah, jadi untuk do and don'ts-nya biar teman-teman di sini gampang ingatnya. Nah, ini ada apa ya, tagline gitulah, namanya Besimcare gitu ya. Langsung gampang Iya, diingat ada gampang nih, diingat ya, Besimcare Besimcare. gitu. Nah, jadi untuk dus-nya itu besim, terus nanti untuk don'ts-nya itu care gitu. Nah, ini kita bahas yang dus-nya dulu ya, yang boleh gitu, yang besimnya dulu. Jadi kan besim ya, BSIM. B-nya tuh ada brainstorming, S-nya second look, terus I-nya tuh ada interactive copilot, sama M-nya itu mindful. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang B gitu. Yang B brainstorming. Nah, jadi
AI itu bisa jadi thinking partnernya kita gitu, bener ya Pak ya? Benar. Ya kan, cari ide gitu-gitu ya, bisa banget gitu kan pakai AI gitu. Misalkan Mbak Evelyn gitu apa mau bikin promo gitu kan, misalkan, aduh nggak punya ide nih, bisa kan langsung ke Gemini gitu, tolong dong buatin misalkan 5 ide promo apa kartu kredit gitu misalkan. Nah nanti kan dari AI bisa ya Pak ya bantu kasih opsi gitu, tinggal kitanya nanti pilih mana yang sesuai sama kebutuhannya kita gitu kan. Kita modif lagi sesuai kebijakan internal perusahaan gitu misalkan. Tapi bisa lah buat kita bantu cari new ideas gitu gitu. Biar nggak blank-blank Iya, banget biar gitu nggak ya. blank-blank banget, iya benar gitu. Terus habis itu yang kedua itu second look gitu. Second look di sini tuh maksudnya kita harus review dulu gitu setiap kita dapat jawaban gitu ya dari AI, jangan langsung dicopas apalagi langsung dikirim gitu misalkan ke stakeholder gitu, bahaya gitu kan. Jadi harus kita review dulu gitu, sesuai nggak sih sama kebutuhannya kita, bener nggak sih jawabannya. Karena kan AI itu di dalamnya LLM gitu ya Pak, bisa ngaco gitu kan mungkin. Jadi pokoknya harus di review dulu gitu. Oke, jadi itu ya udah tadi yang pertama brainstorming, terus second look. Nah, terus yang ketiga itu interactive co-pilot gitu. Jadi kalau di sini sama yang sebelumnya aku mention, tetap kita yang harus jadi pilotnya gitu. Jangan sampai karena udah terlena pakai AI terus kayak Kita yang iya, diarahkan kita malah malah ya. kita yang hilang arah gitu kan, ya kan. Jadi harus kita yang tetap apa namanya pegang kendali gitulah. Jadi kayak misalkan aku minta bantu AI buat drafting email atau apa gitu, aku akan tetap baca lagi terus kayak lihat gitu sesuai nggak sih sama kebutuhanku, karena kan konteks kerjaannya kita cuman kita gitu kan ya Mbak Iya. yang Tahu ngerti ya gitu sebenarnya. gitu. Iya benar. Nah, terus di sini aku juga mau kasih hacks gitu ya buat teman-teman gitu. Mungkin teman-teman di sini udah pakai AI, tadi kan udah cukup banyak ya, ada 90% lah gitu. Nah, kadang kalau misalkan nge-prompt, kenapa sih kok hasilnya tuh misalkan nggak sesuai gitu kan sama keinginannya kita gitu. Nah, mungkin karena structure prompt-nya tuh kurang tepat gitu kan. Dan di sini aku kasih contoh misalkan ada seorang apa ya sales gitu misalkan dia mau nawarin produk ke nasabah terus minta nih bantuan sama AI gitu. Nggak bisa nanyanya cuman kayak AI gimana sih cara cara jualan produk ini gitu. AI-nya kan bingung gitu ya Mbak Iya ya. betul. Apa gitu aku disuruh jualan produk Produknya apa apa aja ke nggak tahu. siapa gitu Iya. kan. Iya bingung gitu. Nah makanya dalam kita bikin structure prompt ya itu yang pertama ada yang namanya persona gitu. Jadi AI-nya tuh kita kasih apa ya semacam role gitu ya. Kamu tuh siapa sih gitu. Kita kasih peran gitu. Misalkan kamu adalah seorang sales yang berpengalaman selama 10 tahun di Bank Sinarmas gitu-gitu. Terus habis itu kita kasih tugas gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Ya misalkan bikinin apa ya konten promosi atau tips-tips jualan sebuah produk tabungan, nah gitu-gitu. Jadi kita kasih tugas ke AI-nya. Terus kita juga harus kasih konteks ke AI gitu. Jadi kita kasih tahu mau jualannya tuh ke siapa sih gitu. Jadi misalkan di prompt-nya ditambahin mau jualan ke nasabah yang dia adalah seorang misalnya pengusaha muda gitu ya, orangnya sibuk. Terus dia tuh memperhatikan banget misalkan fitur-fitur yang ada di mobile banking gitu-gitu. Karena lebih detail kan nanti pasti output dari AI-nya tuh akan Lebih clear juga. lebih clear gitu kan sesuai sama kebutuhannya kita. Sama yang terakhir itu perlu diperhatiin formatnya Mbak gitu. Jadi misalkan mau dalam bentuk poin-poin atau table gitu. Dan bahasa tuh juga bisa tuh kita tulis kayak misalkan karena mau di-share ke nasabah bisa tuh kita bilang ke AI gunakan bahasa Indonesia yang profesional gitu misalkan ya. Jadi kalau structure prompt-nya jelas itu pasti nanti akan lebih sesuai gitu kan sama kebutuhannya kita gitu.
Jadi kasih instruksinya pun harus Iya, jelas juga iya gitu harus ya. jelas. Benar. Iya, kalau nggak, Instruksinya harus jelas, terus heeh. nanti kalau nggak dia bisa halu. Iya, benar. Iya, karena Iya, AI itu Nggak juga cu- bisa halu. nggak cuma iya, orang yang bisa halu Iya, ya Kak ya. AI itu ada halu bareng hallucination. emang. Jadi ada namanya dia Iya, hallucination. Jadi dia bisa di luar dari apa yang iya, konteksnya tadi. Kayak misalnya tadi udah dibilang, oh Hmm. targetednya kamu adalah seorang karyawan bank Iya, Bang 10 Sinarmas tahun, 10 Bang tahun. Bang Sinarmas Iya, 10 tahun. Nah, tolong buatin ini. heeh. Nah, supaya bisa targeted Iya, juga. iya benar. Kalau Iya, misalnya targeted, nah itu kan berarti dapat enak, iya, lebih iya, cepat juga. iya, Jadi bahkan benar. sampai ke target marketnya pun harus spesifik juga Iya, gitu Iya, ya. memang iya, kita harus memang ya karena AI ini membantu kita, dia bukan kayak orang yang udah pintar, tapi iya, memang kita yang suruh gitu. Oke. Jadi iya, kita benar. suruh juga spesifik gitu. Iya, Kalau benar. nggak spesifik, nanti dia ya itu dia bisa keluar dari konteks Iya, yang kita pilih itu yang iya, sebutannya hallucination gitu. Oh, iya, benar. halunya AI kayak Halu- gitu Iya, ya. gitu. Nggak kayak orang halu kayak gini. Iya, iya benar. Oke. Nah, balik ya tadi udah BSI, terus ini M, ya, BSI M. Jadi M yang terakhir itu mindful, ya kan. Jadi dalam pakai AI kita tetap harus mindful gitu kan. Kayak apa yang kita upload ke AI, ke Gemini gitu. Walaupun mungkin yang di Bank Sinarmas udah yang enterprise gitu ya, kita tetap harus hati-hati gitu. Apalagi di bank kan ada misalkan data CIF gitu-gitu ya, data sensitif, itu tetap harus mindful gitu lah. Kalau misalkan nggak perlu-perlu banget ngupload data ya tapi jangan lah ya Ya, kalau jadi harus data pribadi hati-hati ya, jangan sampai gitu. Kita di-upload tetap gitu harus ya. menjaga gitu keamanan data gitu. Nah, itu tadi buat do-nya ya, Mbak Evelyn. Nah, terus kalau buat dance-nya itu care. Ya, tadi kan besim, ini care Care. gitu. We Nah, always care ya. iya, iya, we always care. Nah, jadi yang pertama itu C-nya tuh confidentiality. Tuh, jadi ya jangan sampai kita masukin data kita tuh ke AI sembarangan gitu kan. Ya tadi kan data sensitif tuh pokoknya jangan sampai ya di-upload ke AI, apalagi AI sembarangan. AI sembarangan tuh di sini maksudnya kan kita udah difasilitasin ya sama Gemini yang enterprise gitu kalau di Bank Sinarmas. Ya teman-teman pakai aja itu Gemini Enterprise untuk kebutuhan pekerjaan gitu. Jangan pakai AI chat bintang-bintang itu gitu. Ya kan, karena kalau misalkan kita upload data file gitu kan, misalkan ke AI, itu kan datanya bisa dipakai AI tersebut untuk melatih engine-nya Ya, gitu kan ya, possible Pak. memang. Ya kan. Jadi kalau misalnya hati-hati juga, apalagi ke data pekerjaan gitu ya. Iya, Terus kita pakai yang mungkin bukan yang enterprise. iya. Kalau yang dari yang Bank Sinarmas pakai kan GWS, kita juga MyRepublic juga Iya, pakai pakai GWS juga. GWS ya. Itu ada ya Gemini-nya enterprise. Iya, iya. Jadi kalau Gemini enterprise itu data yang ada di TNC-nya itu, datanya itu tidak akan dipublikasi atau dipakai untuk dia. Iya. Tapi kalau misalnya kita buka lah OpenAI atau ChatGPT.com gitu ya, terus kita nggak login. Oke. Nah, kita nggak login atau misalnya kita cuman yang nggak berbayar gitu ya, itu data kita possible untuk bisa digunakan oleh mereka. Iya. Karena dia sebenarnya ya nyimpen Ya, data karena itu ya, dia punya learning data dari sana itu. gitu. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi Hati-hatinya di situ. iya, kita harus hati-hati gitu ya. Terus yang kedua itu tadi kan udah C, terus A-nya itu accountable gitu. Jadi pokoknya jangan 100% percaya sama AI gitu. Oke. Tadi kan udah sempat di-mention juga. Iya, memang kalau- relate banget ya ini Iya. expert AI kita ini. Ya, Kurang ya, lebih sama pembahasannya. iya. Jadi pokoknya di pikiran kita ya AI itu asisten gitu. Pokoknya kita yang harus tetap pegang kendali gitu lah ya. Jadi jangan sampai pakai AI apalagi untuk ngambil keputusan yang high risk gitu ya gitu kan. Jadi semata-mata minta saran ke AI, pas kita ikutin malah mengakibatkan kerugian finansial gitu misalkan ya. Itu harus hati-hati. Karena memang kalau soal kerjaan ini memang yang paling tahu konteks kerjanya memang Iya, kita emang sendiri emang ya. kita sendiri, iya betul. Nah, terus yang ketiga itu R-nya tuh reliance gitu. Jadi jangan rely ya 100%
percaya buta gitulah ya sama si AI gitu. Karena kadang kan pas kita lihat outputnya dari AI tuh pas ngelihat oh ini bagus nih kata-katanya gitu kan rapi gitu. Tapi mungkin pas kita lihat lagi ada yang salah gitu kan. Atau mungkin tata bahasanya juga nggak sesuai nih misalkan sama standar layanannya Bank Sinarmas gitu-gitu. Ya, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir yang itu E-nya embrace ya. Jadi embrace di sini teman-teman jangan takut pakai AI gitu kan kadang ada nih yang aduh takut dia pakai AI takut kerjaannya digantiin AI gitu kan. Nah, itu jangan takut karena justru AI itu tuh ngebantu kita jadi lebih produktif gitu kan. Tadi bisa lihat di video-videonya juga itu ngebantu banget gitu kan buat produktivitasnya kita gitu. Ya, jadi intinya jangan takut pakai AI selama kita nerapin do and dance-nya itu. Pokoknya selalu ingat besimcare gitu. Besimcare ya buat Besimcare. teman-teman semua di sini yang Iya. udah nonton ini jangan lupa besimcare Iya. ya kalau untuk karyawan Bank Sinarmas. Iya. Tadi yang terakhir tuh memang perlu di-highlight banget ya. Mungkin ya AI ini ada buat ngebantu kerjaan kita tapi bukan buat ngegantiin kerjaan Iya, kita iya. gitu. Jadi memang kerjaan kita bisa jadi lebih berkali-kali lebih lipat lebih cepat gitu ya sama kayak tema kita ini lebih satset gitu Iya. lah ya. Tapi jangan sepenuhnya juga percaya sama Iya. apa yang dikeluarin Keluarin AI. AI. Kita juga harus lihat lagi yang dihasilnya gitu ya. Jadi memang buat teman-teman di sini yang udah hadir di sini dengan pembicaraan kita ini mungkin bisa lebih explore lagi penggunaan AI-nya Iya, gitu ya. iya, Tadi yang belum pakai mungkin bisa pakai lagi, yang udah pakai mungkin tadi udah di-spill beberapa tips-tipsnya Tips, gitu iya. ya. Jadi bisa explore lebih lagi gitu. Oke, tadi mungkin ada pertanyaan tuh yang sempat kita hold tadi ya untuk sesi narsum kita. Mungkin boleh kita lihat-lihat lagi nih siapa yang udah tanya-tanya. Oke, kita pertanyaan dari Pak Rey. Pak Rey, di mana nih Pak Rey? Halo Pak Rey. Halo Pak Rey. Ini tanyanya, halo kakak host, halo. Dan bintang tamu izin bertanya, jika kita ingin memanfaatkan AI, apakah prompt AI sangat berpengaruh terhadap hasil? Jika ya, apakah ada pola atau struktur tertentu yang bisa kita gunakan supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal? Misalkan, kalau dalam kalimat harus pakai SPOK, nah apakah prompt juga ada? Terima kasih banyak. Ini tadi mungkin ini tadi udah udah sempat sempat di-spill ya. sedikit ya. Iya. Dari Mbak Garden mau nambahin atau dari Pak Henry mau nambahin nih? Dari Pak Henry dia nambahin. Boleh. Ya, tadi kan saya udah spill Pak. Boleh tambahannya. Persona itu kalau nggak Iya, salah tadi ada inget ya aku persona, ya. tugas, konteks, sama format Nah, gitu. Iya. Mungkin ada tambahan ini. Benar. Nah, sebenarnya untuk dengan kita melakukan prompting, ada memang kita harus memang menggunakan, kita harus kasih spesifik. Tapi sebenarnya kayak kita pada saat tanya pun sebenarnya tanya apapun gitu, nggak perlu misalnya atau misalnya saya setiap kali misalnya pakai ini, padahal itu saya tahu itu saya ngomong sama GPT gitu ya, atau misalnya Gemini, hey GPT, pasti saya tulis gitu. Gitu, saya sapa gitu. Pasti disapa, Jadi nanti dia bilang hai Henry gitu. Dia akan nggak dikasih nama Pak. Iya. Dia kasih nama Iya. ya gitu ya. Misalnya ada juga yang biasanya kasih nama gitu ya, nama kesayangannya atau apa gitu ya. Nah, jadi pada saat kita tanya prompting itu memang kuncinya AI memang di prompting. Jadi di situ pada saat kita masukin data, kita masukin promptingnya itu juga harus memang detail. Kalau nggak detail nanti kita akan nggak dapat, dia akan yang tadi saya balik lagi, dia akan hallucination keluar. Tapi ada namanya, tapi sebenarnya ada lagi kalau misal kita memang implementasi AI, ada namanya guardrails. Guardrails itu guard bukan guard gitu. Iya, jadi dia akan jaga, dia akan di sini aja. Jadi dia nggak kemana-mana nih hallucination-nya gitu. Nah, dengan guardrail ini itu kita bisa bikin supaya dia nggak keluar dari konteks yang kita tanya, seperti itu. Jadi memang tadi harus detail gitu ya, Iya. kurang lebih untuk ngeprompting ini biar tadi AI-nya nggak halu gitu ya, Pak ya. Benar. Kurang lebih sih kayak gitu. Oh. Oh, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih. Aku bacain aja ya untuk pertanyaannya ya.
Untuk notebook LM nih di HCM Hub, khusus untuk ketentuan HCM aja atau bisa juga mencari peraturan di luar HCM? Oh, ini mungkin untuk Mbak Garden ya nih ya, terkait Bank Sinarmas. Oke. Ya, kalau di HCM Hub tadi pertanyaannya apakah bisa peraturan di luar Bank Sinarmas Iya. gitu ya. Oke, jadi HCM Hub itu kan memanfaatkan notebook LM gitu kan. Jadi di dalam notebook LM-nya tuh udah apa ya, gampangnya diajarin gitu ya pakai knowledge itu tuh dalam bentuk PDF gitu-gitu yang isinya peraturan-peraturan Bank Sinarmas gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk peraturan yang di luar Bank Sinarmas, harusnya bisa ke webnya Notebook LM gitu ya. Nah, kemudian di situ teman-teman tinggal upload aja gitu file yang mau teman-teman ekstrak gitu isinya. Jadi filenya yang diupload tuh bisa macam-macam sih, bisa PDF ataupun yang connect ke Google Drive gitu kan, kayak Google Sheets, Slides, itu bisa udah macam-macam sih. Itu bisa teman-teman cek di websitenya Notebook LM sendiri gitu. Berarti memang kalau yang tadi HCM Hub, ya. HCM Hub itu memang Ya, dikhususkan dikhususkan untuk buat Bank Bank Sinarmas. Sinarmas Iya, ya. iya. Jadi dibuat khusus Iya. buat Bank Sinarmas. Mm-mm. Sementara kalau tadi mau peraturan di luar Bank Sinarmas mungkin bisa pakai notebook LM-nya Iya, yang ke bukan website HCM notebook LM, Hub iya. gitu ya. Kayaknya udah cukup membantu banget ya tadi ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, udah sampai di mau penghujung acara nih. Yang kira-kira yang mau di-highlight atau closing statement gitu lah ya Oke. dari Mbak Garden dulu mungkin Oh ya. ya, dari aku dulu ya. Jadi mungkin aku mau mengutip quote-nya Harvard Business Review Wow. gitu ya. Wow. Berat nih. Berat ya. Berat. Jadi quote-nya itu AI won't replace humans gitu ya. Jadi AI nggak bakal gantiin manusia, tenang aja. Tapi but humans with AI will replace humans without AI gitu. Iya. Boleh diartiin itu mungkin Mbak? Wah, ya Mungkin intinya ada pokoknya yang bingung ini bingung ya. Jadi tadi kan aku bilang ya, maksudnya jangan takut pakai AI gitu kan. Jadi kerjaan kita tuh nggak bakal digantiin oleh AI gitu. Tapi kita bisa tergantikan oleh orang-orang yang pakai AI gitu. Kalau misalkan kitanya nggak pakai gitu. Ya, terus aman ya Mbak ya? Aman ya gitu. Nah, pokoknya buat teman-teman di Bank Sinarmas ya yang misalkan bingung gitu kan ada pertanyaan terkait AI, boleh banget buat langsung datang gitu ke ruang digital banking lantai 3 di Roxy Square gitu buat tanya-tanya. Langsung datengin aja nanti. Ya boleh langsung Mbak datang. Garden ya di sini Aitsu. Iya. NIK-nya berapa Mbak? Waduh, confidential. Ya. Dari Pak Henry mungkin ada statement yang mau di-highlight untuk Oke. pembicaraan sore ini. Untuk teman-teman yang pakai AI, ya baiknya pakai yang memang sudah di-provide dari kantor atau misalnya yang enterprise. Karena di enterprise ini juga dari cara si AI-nya jawab juga itu akan beda dengan yang nggak berbayar gitu, ataupun kita pakai yang berbayar gitu ya, berbayar, jangan pakai yang gratisan, hati-hati karena data kita bisa di-exam, bisa dipakai buat dia, apalagi ya, dan hati-hati juga pada saat tanya, oh kita langsung masukin dokumen upload, suruh tanya analisa dokumen ini gitu ya, tapi taunya ini dokumennya agak rahasia gitu, karena bisa aja nanti ini dokumen ini ya baik itu transfer pada saat proses transfer data ataupun bisa dipakai juga oleh si AI ini sendiri gitu. Lalu kalau misalnya pakai AI ya sebenarnya tadi balik lagi, memang AI itu bukan mereplace kita, tapi kalau kita nggak pakai AI ya malah orang lain yang menggunakan AI akan mereplace kita. Seperti itu. Jadi memang kita harus update. Dari mana ada nih, ada closing statement-nya? Oke, kalau dari aku mau reminder lagi kali ya. Tadi jangan lupa untuk manfaatkan promo karyawan Sinarmas. Nah, untuk cara dapetinnya mungkin bisa di-share ya untuk linknya ke Zoom chat ya.
Itu buat teman-teman tadi yang belum yang kelewat gitu, nanti kita akan share lagi untuk linknya di Zoom chat, bisa langsung diklik aja. Di situ nanti isi lengkapi data dan upload kartu ID card karyawannya. Jangan lupa ID card-nya ID penting card-nya. untuk Ya, validasi. betul. Ntar nggak ketahuan lagi ya ini siapa daftar-daftar Bener. gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bisa sum up, ini memang AI itu sekarang mau nggak mau kita harus jalan bareng AI gitu ya. Tapi Berdampingan dengan AI. berdampingan dengan AI. Nggak usah takut pakai AI, nggak usah takut kita digantikan sama AI, karena memang sebenarnya kita pilotnya tadi. Iya. Kita pilotnya, AI itu nggak akan menggantikan kita, tapi kita AI itu ada asisten kita yang bisa membantu kita dalam kerjaan kita sehari-hari maupun keseharian kita yang nggak cuma kerjaan aja gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua nih, terima kasih udah join bareng kita. Terima kasih juga buat narasumber kita yang udah hadir di sore ini. Banyak banget pengetahuan baru dan mungkin kayak kita jadi mau explore AI lagi ya, mungkin habis ini pulang langsung explore AI lagi. Ya, terima kasih semuanya. Sore. Dah.